Kembali bersama Mapikor TV Berita. Sejak diterimanya tanggapan yang bersifat teori dari Kementerian PUPR mengenai permintaan klarifikasi atas selisih penyimpangan laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp2.415.490.916 Sampai dengan sekarang tidak ada tanggapan lagi, meskipun telah disampaikan bahwa yang diminta klarifikasi adalah penerapan dari teori tersebut. Tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Saudara Endra Saleh Atmawijaya, dengan nomor surat HM02SO 556 tanggal 15 Desember tahun 2020. Dengan lampiran dari Kepala Biro Keuangan, Saudara Budi Setiawan dengan nomor surat HM02SK 858 tanggal 4 Desember tahun 2020, tanggapan tersebut bersifat teori yaitu 1. Beban penyusutan pada laporan operasional merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset tetap pada satu periode pelaporannya itu 1 tahun. Sedangkan akumulasi penyusutan pada neraca merupakan gabungan atau akumulasi atas beban penyusutan dari awal periode aset tersebut diperoleh sampai dengan periode pelaporan tersebut disusun. Pada poin 4B jawaban dari Kepala Biro Keuangan Budi Setiawan tanggal 4 Desember tahun 2020 dengan nomor surat HM02SK 858. 2. Beban penyusutan dan amortisasi. Pada laporan operasional Kementerian PUPR tahun 2018 audited adalah sebesar Rp60.703.7.922 dengan akumulasi penyusutan pada neraca Kementerian PUPR tahun 2018 audited adalah sebesar Rp291.404.842.706. Atas perbedaan antara akumulasi penyusutan pada neraca dan beban penyusutan pada laporan operasional, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Poin 4 jawaban dari Kepala Biro Keuangan Budi Setiawan tanggal 4 Desember tahun 2020 dengan nomor surat HM02SK 858. Tanggapan dari Kepala Biro Keuangan Kementerian PUPR tersebut akan lebih lengkap dan profesional apabila disertakan dengan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap dan saldo awal akumulasi penyusutan atau amortisasi aset lain-lain. Hal ini dikarenakan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp60.703.7.922 terdiri dari beban penyusutan aset tetap dan beban penyusutan atau amortisasi aset lain-lain. Adapun kekurangan penyajian dari tanggapan Biro Keuangan tersebut adalah 1. Akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2018 sebesar Rp3.575.787.531. 2. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2017 sebesar Rp250.922.963.562.475. 3. Akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2017 sebesar Rp7.169.463.541.
Berdasarkan data-data tersebut di atas, apabila dikalkulasikan adalah 1. Akumulasi penyusutan aset tetap 252.933.562.475 rupiah. 2. Akumulasi penyusutan amortisasi aset lain-lain 7.159.469.643.541 rupiah. 3. Jumlah saldo awal akumulasi penyusutan atau amortisasi 260.028.403.206.016 rupiah. 4. Beban penyusutan amortisasi tahun 2018 66.703.709.222 rupiah. 5. Saldo akhir akumulasi penyusutan atau amortisasi seharusnya 326.409.106.213.938 rupiah. Saldo akhir akumulasi penyusutan atau amortisasi yang disajikan di neraca. 1. Akumulasi penyusutan aset tetap 291.404.704.342.706 rupiah. 2. Akumulasi penyusutan amortisasi aset lain-lain Rp 32.558.987.531 rupiah. 3. Jumlah saldo akhir disajikan di neraca 324.714.330.237 rupiah. 4. Selisih penyajian akumulasi atau amortisasi adalah sebesar 2.041.692.883.701 rupiah. 5. Adapun selisih penyisihan piutang sebesar minus 276.922.785 rupiah. Adapun selisih ini mencerminkan bahwa saldo akhir akumulasi penyusutan atau amortisasi yang disajikan di neraca lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu yang bertujuan untuk menaikkan nilai buku aset tetap dan aset lain-lain. Tujuan menaikkan nilai buku aset tetap dan aset lain-lain diduga untuk menutupi kebocoran atau indikasi korupsi yang terjadi pada tahun 2018. Apabila saldo akhir akumulasi penyusutan atau amortisasi disajikan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya, yaitu 326.106.213.938 rupiah, maka neraca menjadi tidak balance. Dengan tidak balance-nya neraca tersebut, maka kebocoran atau indikasi korupsi tersebut akan ketahuan. Supaya tidak ketahuan, laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2018 harus direkayasa menjadi 324.714.330.237 rupiah. Dengan merekayasa laporan keuangan tersebut, Kementerian telah melakukan pembohongan publik dan terindikasi adanya penyimpangan atau korupsi yang telah merugikan negara. Atas pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN tahun 2018 sebesar Rp2.041.692.883.701 rupiah.